Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, saudaraku semua, semoga selalu dalam kebahagiaan dan dalam kasih sayang Allah. Amin ya Allah. Semoga sehat ya, tenang hatinya. Amin ya Allah. Jadi ini ada sebuah pertanyaan dari Bapak Nurfai. Assalamualaikum, ingin tanya Bang Andi, tujuannya hidup apa? Gunanya hidup itu apa? Pingin penjelasannya Bang Andi. Waalaikumsalam Pak Nurfai. Ya, mudah-mudahan ini bisa menjadi pelajaran untuk kita semua. Ya, saya juga sedang belajar ya. Jadi kalau cocok ya ambil, kalau nggak cocok ya cari referensi yang lain yang lebih cocok. Jadi kalau menurut saya, kalau ditanya tujuan hidup, ya itu suatu kepahaman yang harus kita pahami sebagai umat manusia ya. Hidup kalau nggak ada tujuan itu ya sama aja kayak setan gentayangan, nggak tentu arah, nggak tahu tujuan. Itu sama dengan tersesat kalau kita bilang. Jadi kalau kita segala sesuatu tahu tujuan enak ya. Ya contoh kita hendak ke pasar, ngapain ke pasar? Kita mau ke mall, ngapain ke mall? Pasti ada tujuan. Membeli sesuatu, ya kan? Nah, kalau nggak ada tujuan, ya nggak. Pasti kita ke sana ngapain? Bingung. Nggak tentu arah. Nah begitu juga hidup. Allah kasih kita kehidupan. Hiduplah kita di dunia ini. Dikasih umur, ya. Nah, ngapain aja kita selama dikasih umur itu? Apakah hanya menjalani hidup saja? Kalau hanya sekedar menjalani hidup ya binatang di hutan juga hidup ya kan. Justru kita karena dikasih akal pikiran sama Allah, kita harus berpikir apa tujuannya. Mari kita rujuk di Al-Quran. Menurut saya ada dua ya. Nanti tolong dibuka surat Az-Zariyat. Di situ Allah bilang apa? Aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan mereka beribadah kepadaku. Jadi tujuan kita hidup di dunia beribadah kepada Allah. Tapi kan ini nggak dijelaskan ini. Nggak dijelaskan beribadah yang seperti apa. Apakah hanya sholat, puasa, zakat, mengaji. Ibadah yang bagaimana? Jadi hakikat ibadahnya ini luas ya. Kita harus paham segala sesuatu yang kita lakukan demi mencapai ridho Allah itulah ibadah. Kalau nggak ada Allahnya ya nggak ada ibadah ya. Jadi kita harus kupas lagi nih makna ibadah ini seperti apa. Lalu di surat yang kedua coba nanti dibuka surat Al-Baqarah ayat 30. Di situ disebutkan, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, Aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Maka mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Sedangkan kami bertasbih memujimu dan mensucikan namamu. Dia berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Ya. Di sini Allah tidak menyangkal perkataan malaikat. Berarti malaikat sudah tahu. Ketika para malaikat bilang, mengapa hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Padahal belum terjadi loh. Padahal itu Allah baru bilang mau menjadikan, ya kan? Malaikat sudah tahu duluan itu. Ya cuman ada yang malaikat tidak ketahui. Nah, ini rahasia Allah lah, ya kan? Jadi buktinya ya terjadi di kehidupan nyata kita. Banyak orang bunuh-bunuhan ya, banyak orang saling merusak ya. Merusak ini banyak contoh. Bisa orang berperang, nah, itu rusak semua, hancur semua ya. Bisa juga orang merusak bumi diambil kekayaan bumi tapi tanpa merawat bumi, ya kan? Ditebang pohon, akhirnya terjadi erosi segala macam. Itu juga contoh merusak.
Nah, jadi ada dua kalau kita mau kaji dari dua ayat tadi. Tujuan kita diciptakan Allah, tujuan kita hidup di dunia, dua. Yang pertama, beribadah kepada Allah. Yang kedua, sebagai khalifah, pemimpin di bumi, merawat bumi, menjaga bumi. Ya, harus bermanfaat bagi dunia ini. Nah, jadi kita kalau paham letak tujuan hidup itu ya enak. Nah, banyak kita nggak paham, aku tujuan hidupku ya sama lah kayak saya dulu lah, nggak paham ya kan. Kita belum mengaji, kita belum mendekat, kita nggak ngerti ya, paling ya menjalani hidup aja tujuan ini. Aku sekolah, ada sekolah, tamat sekolah cari kerja, udah cari kerja, udah ada penghasilan, menikah, udah menikah, ya aku menjalani kehidupan. Itu aja yang kita tahu. Ternyata ada dua tadi. Harus ada ibadah. Yang kedua khalifah. Khalifah ini apa? Pemimpin. Pemimpin yang bagaimana? Ya kan? Nah, ini harus kita kaji tuh. Dua tadi tuh. Dua poin. Yang pertama beribadah. Yang kedua khalifah. Semua kita ini khalifah. Allah tidak memberi bumi ini kepada binatang. Allah tidak memberi bumi ini kepada tumbuh-tumbuhan. Allah kasih dengan manusia. Manusia yang wajib menata bumi, merawat bumi. Ya. Nah, di situ juga harus ada istilahnya manfaat. Hidup kalau nggak manfaat, udah mati aja lah. Nggak usah hidup lagi. Harus manfaat kita hidup ini. Ya. Jadi pernah dulu saya berapa tahun yang silam pernah bermimpi. Mimpi saya ketemu dengan almarhum Eyang Guru Slamet Utomo. Dalam mimpi tersebut, beliau jadi tukang kayu. Dia serut-serut kayu itu ya kan. Pakai ketam itu, kalau orang Sumatera bilang ketam itu. Seperti pahat untuk menyerut kayu itu. Dengan umurnya yang sudah tua, saya bertanya, Eyang kan sudah tua, ngapain lagi kerja beginian? Gak pantas lagi Eyang. Umurnya yang udah tua sekali, gak cocok lagi. Lalu beliau berkata, selagi masih ada nafas, saya ingin manfaat bagi orang lain. Ya, selagi masih ada nafas, saya ingin bermanfaat bagi orang lain. Nah, di situ dia nggak mikir umur gitu. Kalau dia masih dikasih kekuatan, masih dikasih tenaga, masih dikasih akal yang sehat, ya dia inginnya manfaat. Nah, itu saya suatu mimpi yang luar biasa, itu membekas pada diri saya. Ya, hidup ini harus manfaat, itu tujuannya, menebar kebaikan pada alam semesta. Ya, nah terus khalifah ini juga punya tugas. Ya, khalifah ini luas maknanya. Pemimpin, apalagi punya tugas, apalagi ada amanah yang harus dikerjakan. Itu maknanya khalifah. Jadi kita tanya pada diri kita, apa yang Allah berikan pada diri kita, pakai alatnya itu, pakai pemberiannya itu untuk beribadah kepada Allah. Itulah sejatinya khalifah, itulah sejatinya ibadah. Contoh, dikasihlah kita kepintaran, dikasih kita ilmu. Nah, berarti kita sebagai pemimpin untuk menyebarkan ilmu. Ya, ada tugas di situ. Apalagi yang Allah berikan kepada kita, dikasih kita kewenangan, dikasih kita kekuasaan. Nah, dengan kekuasaan kita itu kita menindas atau mengayomi. Di sini kita harus paham. Ya, misalnya teman-teman jadi aparat negara. Ya, jadi aparat negara. Tugasnya apa? Mengamankan. Apalagi mengayomi. Jangan menindas rakyat kecil. Ya, hati-hati nih. Berarti kita nggak paham hakikat khalifah pada diri kita.
Ya, dikasih Allah jabatan, dengan jabatan itu apa tujuan kita? Ya, kalau orang nggak paham tujuan, hati-hati. Jangan kita salah bertujuan. Jangan sampai tujuan kita itu nggak ada ibadah di situ. Belum ada jabatan, belum jadi anggota dewan, belum jadi suatu pemimpin, ya. Nah, tujuannya apa? Ingin jadi pemimpin? Apakah ingin hebat-hebatan, punya jabatan, atau ingin mensejahterakan rakyat? Ya, jauh-jauh lah, presiden lah. Saya ingin jadi presiden, Bang. Ya, kalau kamu jadi presiden, tujuanmu apa jadi presiden? Tanya dulu diri kita. Jangan sampai di situ kita mendapatkan jabatan tapi nggak ada ibadah. Ya. Andai kata aku ingin jadi presiden, Bang, ingin jadi pemimpin tertinggi, Bang. Ya. Begitu jadi, sengsara rakyat sewaktu kamu memimpin. Bukan sejahtera rakyat, tambah sengsara, berarti kamu tidak menjalankan kekhalifahan. Berarti di situ tidak ada ibadah. Nggak paham kita hakikat ibadah. Ya, nggak usah jauh-jauh presiden lah. Jauh-jauh kita dari hal kecil aja, dari rumah kita sendiri. Nggak punya anak, kepingin anak. Udah dapat anak, malas kita, nggak mau kerja. Akhirnya apa? Anak kita terlantar. Berarti kamu gagal jadi khalifah. Ya. Nggak kamu didik anak itu ke jalan Allah. Tidak kamu bekerja keras demi menghidupi, mensekolahkan anakmu. Berarti kamu gagal sebagai khalifah. Ya. Nggak punya istri, kepingin nikah, Bang, ingin cari jodoh, Bang. Dikasih Allah jodoh, dikasih Allah istri. Nggak kamu jaga istrimu, malah kamu selingkuhi istrimu. Berarti kamu nggak ibadah di situ. Nggak paham tujuan hidup. Ya. Jadi segala gerak-gerik hidup kita harus ada nilai ibadah karena Allah. Ibadah itu bukan hanya sholat saja. Ya. Aku, Bang, banting tulang tiap hari kerja, Bang. Nggak apa-apalah. Aku sengsara, aku menderita, aku capek, aku letih. Yang penting dapurku ngebul, anak istriku makan. Ya. Selagi halal aku kerjakan, Bang. Ku hilangkan maluku, ku hilangkan gengsiku. Padahal kerjaan itu nggak seberapa, kita bilang, ya kan? Tapi ada orang seperti itu. Rela dia demi anak istrinya. Berarti disitulah letak ibadahnya kepada Allah. Ya, kita harus paham tugas kita hidup ini apa. Ketika Allah memberikan sesuatu pada diri kita, untuk apa kita gunakan? Ada nggak di situ nilai ibadah? Kalau nggak ada nilai ibadah, ya kita nggak tahu tujuan, berarti nggak paham tujuan hidup. Hidup miskin, nggak punya uang, kepingin punya uang, akhirnya berusaha. Pada titik tertentu Allah kabulkan keinginannya, kaya raya dia. Begitu kaya raya, lupa dia sama orang susah. Ya. Pelit pula dia kepada orang susah, kedekut pula dia kepada orang susah. Berarti di situ nggak ada ibadah, dan dia nggak menjadi khalifah yang sebenar khalifah. Ya, jadi apapun yang ada pada diri kita pasti ada tugas, pasti ada amanah. Ya, nah lakukan. Ketika kita lakukan, kita paham perintahnya, kita melakukan karena mencari keridhaan Allah, tunduk patuh karena Allah. Nah, disitulah kita paham tujuan hidup. Selagi masih ada nafas itu masih ada amanah. Kalau kita paham. Nah, banyak selama ini kan kita nggak paham. Tujuan hidup cari duit, biar kaya, biar hidup senang, ya kan? Setelah udah dapat, nggak senang juga rupanya. Ada pula masalah, ya kan? Macam-macam masalah. Dulu nggak punya uang, susahnya beda. Nah, sekarang udah punya uang, lain lagi susahnya, beda-beda susahnya, ya kan? Jadi jangan kita anggap uang itu segalanya.
Dulu belum jadi orang, belum jadi siapa-siapa, tenang hidup kita. Udah hebat kita, udah banyak, udah tinggi jabatan kita, udah banyak dikenal orang, udah terhormat kita. Makin gak tenang hidup kita. Nah, itu yang seperti itu ya, orang gak tahu tujuan. Jadi kita harus pahami lebih dalam lagi, lebih luas lagi hakikat ibadah. Ya. Jangan sampai nggak seimbang antara ibadah dan khalifah. Banyak kan begitu. Yang orang anggap aku ibadah sholat, aku ibadah mengaji, aku ibadah sedekah, aku ibadah belajar ilmu agama, ya kan? Segala macam. Begitu sudah banyak ilmunya, mengecilkan yang nggak berilmu. Ketika dia sudah banyak tahunya, berdebat sama orang yang gak berilmu. Nah, itu sudah merusak namanya, jauh dari khalifah. Ya kan? Rajin ibadah, rajin sholat, maksiat jalan juga. Ya kan? Rajin ibadah, rajin sholat, korupsi jalan juga. Itu sudah merusak. Jauh dari kata khalifah. Ya, jangan sampai antara ibadah dan khalifah itu berseberangan. Kalau di situ nggak ada Allahnya, ya jauh kita dari tujuan hidup. Jadi kita harus banyak berpikir, ya. Hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun, umur tambah bertambah, ya. Umur kita tambah bertambah, ajal kita tambah dekat. Waktu kita tinggal sedikit. Jangan main-main lagi di dunia ini. Kita nggak pernah tahu berapa lama lagi kita hidup. Bisa jadi besok pagi lewat kita. Nah, belum kita jalankan khalifah itu di muka bumi ini. Ditanya sama Allah nanti, ku kasih kau umur sekian tahun di dunia, ngapain aja kau, katanya. Apa kita mau jawab? Jadi jangan duniawi saja kita yang kita kejar. Jangan kesenangan jasad saja yang kita kejar, nanti nggak dapat akhiratnya. Ya. Senang bisa kita senang di dunia ini, tapi di akhirat nanti kosong. Hati-hati kalau kita nggak paham tujuan. Makanya kita belajar terus, baca terus. Pahami hakikat khalifah itu. Apa yang Allah berikan kepada kita, apa yang Allah kasih kemampuan kepada kita. Ya, kan ada istilah, misalnya begini. Mungkin teman-teman pernah merasakan, ketika kita jatuh sakit, kita terpuruk, di situ ada semangat dan motivasi yang tinggi. Aku harus sehat, aku harus sembuh, aku harus kuat. Karena kalau aku sakit, kasihan anak-anakku, nggak ada yang jaga. Bagaimana makan mereka? Bagaimana sekolah mereka? Kalau aku sakit, bagaimana kehidupan mereka? Akhirnya kita termotivasi, punya tujuan, ya kan? Nah, kalau orang yang nggak punya tujuan, ini yang bahaya. Itu yang banyak gantung diri itu. Hidup begini-gini aja, nggak ada enaknya lagi, semua aku yang kurasakan susah aja, nggak kuat lagi aku. Itu orang nggak tahu tujuan, makanya bunuh diri dia. Nggak paham dia tujuan hidup. Kalau kita paham, kita akan amanah. Ya. Nggak punya jodoh, minta jodoh, menikah. Udah menikah, jaga baik-baik istrimu. Berikan kasih sayang kepada istrimu. Jangan kau lukai dia, sakiti dia. Ya. Jangan kau bohongi dia. Nah, itu jauh dari kata ibadah. Udah punya istri, dikasih anak, makin kuat kita kerja keras, jangan malas. Anakku harus sekolah, aku susah, anakku harus lebih enak daripada aku. Jangan sampai anakku seperti aku. Aku dulu sekolah nggak tamat, anakku harus sarjana. Nah, itu orang yang paham tujuan, ada tujuan dia. Akhirnya termotivasi. Ya. Habis itu harus paham perintah. Ya Allah, aku dikasih
kelebihan, aku dikasih kekuatan, aku dikasih kemampuan. Untuk apa semua ini ya Allah? Ya kan? Ya harus paham perintahnya apa. Dikasih ilmu ya berbagi ilmu. Dikasih harta ya berbagi harta. Dikasih kekayaan ya bantu orang susah. Jangan kaya sendiri, senang sendiri. Sekitar kita susah tutup mata, nggak boleh. Nggak paham berarti tugas khalifahnya. Ya kan? Dikasih jabatan ya untuk apa jabatan itu? Dikasih kekuasaan untuk apa kekuasaan itu? Hah? Bukannya kita memudahkan malah mempersulit orang, nggak boleh. Ya. Dikasih kekuatan sama Allah, baca perintahnya apa ya Allah. Jangan sampai kita salah tujuan. Jadi jangan hanya sekedar menjalani hidup, baca dalam diri kita nih apa sih yang Allah suruh. Ya Allah, aku nggak pandai beribadah seperti yang lain. Yang lain kuat ngaji, kuat sholat, kuat zikir. Aku nggak bisa seperti itu ya Allah. Baca ibadah pada dirimu apa? Ya kan? Mungkin kita nggak seperti yang lain. Yang lain hebat kali zikirnya, hebat kali sholatnya. Ya kan? Tapi kita bisa berbaik dengan tetangga kita. Kita bisa saling berbagi dengan sahabat terdekat kita. Ya beda-beda cara ibadah itu. Jangan kita hanya pukul rata sekedar sholat saja. Kalau kita pahamnya hanya di situ ya mentok. Hakikat ibadah itu ya bagaimana menggapai ridhonya Allah kalau engkau tidak baik di bumi ini. Berbuat baiklah di muka bumi ini, disitulah keridhaan Allah turun. Disitulah baru engkau dapatkan keridhaan Allah. Ya, jangan sampai kita dengan hubungan kita dengan Tuhan bagus, tetapi dengan sesama manusia merusak. Nggak ada guna itu. Ya, sholat bagus, zikir bagus, sama tetangga gunjing juga. Gibah juga, memfitnah juga, berarti jauh dari kata ibadah. Jadi kita belajar terus. Hakikat ibadah itu luas. Ya, menjaga diri kita, jangan sampai terbujuk rayu setan, itu ibadah juga. Kita dijailin orang, aku sabar karena Allah, itu juga ibadah. Kita banyak mengalah daripada bermusuhan, aku ngalah saja, itu juga ibadah. Ya, banyak luas ibadah. Jadi ada dua. Yang pertama, hubungan kita dengan Tuhan, dengan Allah, yaitu beribadah karena Allah, melakukan sesuatu untuk menggapai ridhonya Allah. Dan yang kedua, merawat bumi, jangan berbuat kerusakan di muka bumi. Jangan saling menumpahkan darah di muka bumi. Menumpahkan darah ini kan banyak. Bukan hanya maknanya di situ membunuh. Ketika kita gunjing orang, fitnah orang, menjatuhkan rezeki orang, itu juga sudah menumpahkan darah sebenarnya. Ya kan? Kita fitnah orang, akhirnya orang tersebut dipecat, akhirnya orang tersebut dihinakan, ya. Itu sudah menumpahkan darah itu. Jadi kita belajar terus. Pahami tujuan hidup. Bagaimana bang biar saya paham? Saya juga sampai sekarang nggak ngerti nih tujuan hidup ini apa bang. Baca apa yang ada pada dirimu. Apa yang kamu mampu. Apa yang Allah berikan pada kamu. Baca. Di situ ada tugas. Ya. Kita belajar dari hal kecil dari rumah dulu. Aku dikasih Allah istri. Nah, baik nggak kamu sama istrimu? Bisa nggak kamu jadi suami yang baik untuk istrimu? Nah, itu khalifah itu. Dikasih anak, bisa nggak kamu berbuat baik untuk kesejahteraan hidup anakmu? Jangan hanya harta saja kamu senangi anakmu, tapi agama nggak pernah kamu sisipkan di situ. Nggak pernah kamu sirami rohaninya. Ya, jadi jangan zohir saja. Habis itu bagaimana kita bermasyarakat? Baik nggak kamu sama tetanggamu?
baru nanti meluas itu semua. Dikasih Allah jabatan, untuk apa jabatanmu itu? Ketika kamu jadi pemimpin, untuk apa? Apakah ada manfaat di situ? Atau banyak mudarat? Buang itu kepemimpinanmu kalau banyak mudarat. Berarti kamu nggak layak. Ya. Jadi jangan kita hanya tujuan hidup untuk diriku. Nggak ada untuk diriku. Semua ini untuk Allah. Ya, tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Aku. Beribadahnya dalam hidup lah. Bagaimana kita menjalani hidup ini? Di situ ada nilai ibadah. Ya, jangan kita yang umum-umum aja. Sholat sudah bagus, zikir sudah bagus, mengaji sudah bagus, ilmu agama, woi luar biasa kita hebatnya ilmu agama. Macam-macam hadis kita hafal ya, tapi di kehidupan nol besar. Nggak sesuai akhlak kita dengan ilmu. Nggak ada guna itu. Jadi pahami tujuan hidup. Kalau dirangkum jadi satu ya manfaat. Tujuan hidup harus manfaat. Itu yang saya dapat dari mimpi Eyang Slamet Utomo itu. Selagi masih ada nafas, saya ingin manfaat untuk orang lain. Ya, jadi hidup ini harus manfaat. Baru di situ kita menjadi khalifah. Baru di situ ada nilai ibadah. Ya, mudah-mudahan ini bisa dipahami. Silakan diulang-ulang kopi pahitnya. Kalau ada yang tersinggung, ada yang kena, ya resapi dengan hati yang lapang. Ya. Oke, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.